Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CT125 terbaru 2023. Mana motornya? Ini aku pakai bebek trailku. Sik. Iya. Enak ini. Bebek trail. Bebek tapi buat nge-trail. Hah? Honda ya. 4 tak. Giginya masih kayak ini. Lama gitu ya? Yang Metik kan? Hah? Enggak metik kan? Enggak. Nggak bisa kan buat naik gunung. Apalagi mumpung masih pandemi, Mas. Kredit bisa kan kredit kan? Apa tuh? Kredit tuh bisa kan? Bisa. Kalau kredit Kredit paling kan beli 2 habis itu. Ini tinggal ganti apa? Roda aja. Ini kan masih malah sosokan. ya, mari. Nah, jadi ini dia tampak depan dari Honda CT125 terbaru 2023, warna merah yang dibanderol di harga 81 jutaan untuk OTR Jakarta. Jadi Honda CT125 ini adalah motor dari Ariel Noah. Jadi saya pernah lihat ya di salah satu videonya Ahmad Dhani. Waktu itu si Ariel main ke rumahnya Ahmad Dhani, kemudian pulangnya naik motor ini. Si Ahmad Dhani nanya ke Ariel, "Ril, motor apaan itu?" Terus dia jawab, "CT125 mas, dari Honda." Jadi buat kalian yang pingin ganteng dan keren kayak Ariel, bisa beli motor ini nih. Harganya 81 jutaan. Oke, langsung saja kita coba bahas ya seputar fitur, spesifikasi dan detail dari tampilan motor ini. Kenapa sih harganya sangat fantastis mahal? Jadi yang pertama alasannya karena unit ini tidak diproduksi di Indonesia, alias unit CBU. Jadi harganya memang rata-rata unit CBU mahal. Oke, yang pertama di bagian headlamp dia menggunakan LED ya, dengan desain yang bulat seperti ini. Terdapat DRL di bagian kanan dan kirinya. Kemudian ada aksen chrome di bagian atas bawah dan bagian tengahnya. Jadi ada sekat di bagian tengah. Jadi lampunya menggunakan 2 klaster seperti ini. Kemudian untuk bagian sennya juga sudah LED. Nah, yang unik posisi sennya berada di bagian stangnya. Jadi di baut di bagian stang. Desainnya juga unik menurut saya, jadi kotak ya. Kemudian di bagian tengahnya bulat. Untuk nyalanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ketika standby di bagian DRL-nya yang menyala. Nah, ketika mesinnya dinyalakan, lampu utamanya akan menyala. Kemudian sennya seperti ini. Jadi memang tampilannya terlihat klasik dan konsepnya motor ini motor bebek ya. Jadi motor bebek dengan tampilan yang klasik dan adventure menurut saya. Jadi memang untuk bagian kaki-kakinya kawan-kawan bisa lihat ya, menggunakan teleskopik. Di sini dibalut dengan cover di bagian asoknya, menggunakan cover yang desainnya juga klasik, jadi seperti motor cross ya. Nah, bahannya karet seperti ini, ulir-ulir. Kemudian ada mata kucing di bagian atas, desainnya bulat. Untuk dudukan plat nomor posisinya berada di bawah headlampnya. Ini dia. Untuk fender depannya di sini menggunakan bahan plat. Jadi ini bukan plastik ya, full merah. Kemudian ada pengaitnya juga di bagian bawahnya. Jadi memang secara tampilan untuk bagian kaki-kaki depan ini klasik banget. Di bagian tabung shocknya di sini menggunakan warna hitam juga. Ada stripping ABS. Jadi ini salah satu keunggulan dari Honda CT125. Pengeremannya sudah disc brake non wave dan terdapat sistem pengereman ABS. Ini dia untuk grid-gridnya, sensornya dia ditutup oleh cover. Jadi ada di dalam cover sini. Kaliper menggunakan mesin 2 piston. Kemudian di bagian velgnya masih jari-jari dengan jari-jari warna chrome. Tromol dan velgnya menggunakan warna hitam doff. Untuk bannya sendiri tentunya masih menggunakan ban dalam ya, karena memang dia menggunakan jari-jari seperti ini dengan ukuran ban depan 80/90, ringnya 17. Dan mereknya di sini yang digunakan merek IRC dan sudah menggunakan ban dual purpose kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi bisa digunakan di tanah maupun di aspal. Jadi memang ini motor bebek 125 cc, namun secara tampilan ini adventure banget sih. Jadi bebek tapi konsepnya adventure ya. Nah, fullnya dari bagian depan seperti ini. Untuk stangnya dia desainnya naik ke atas, jadi melengkung ya. Melengkung seperti ini menggunakan warna full hitam. Hitam yang digunakan glossy. Kemudian di bagian spion juga desainnya bulat seperti ini. Namun di bagian spionnya ini hitam, jadi bukan chrome. Hanya di bagian penghubungnya saja yang menggunakan warna chrome. Atau di bagian batangnya sini. Kemudian di bagian hand gripnya juga desainnya klasik sekali ya. Jadi kotak-kotak, ada beberapa bintik-bintik di bagian tengah. Kemudian
Kita ke bagian kokpit sekarang. Nah, untuk bagian racernya seperti ini penampakannya. Ini dia bracket atasnya, dia menggunakan full hitam doff, ada logo Honda 3D ya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan ada starter dan ada engine cut. Jadi walaupun ini motor bebek, sudah disediakan engine cut dan tidak tersedia kopling ya. Berbeda dengan Honda Monkey yang ada koplingnya, untuk CT dia tidak ada kopling. Di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah, penampakannya seperti ini dari bagian kuncinya. Jadi logonya logo Honda klasik ya. Desainnya bulat, warna merah, ada sayap pengepak. Sayap pengepaknya juga desainnya masih yang lama. Jadi memang memberikan aura klasik di motor ini. Kemudian di bagian speedometernya sudah full digital, nyalanya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi desainnya bulat. Kemudian warna lampunya biru dongker. Terdapat beberapa indikator seperti kecepatan, kemudian indikator bahan bakar di bagian atas. Ada odo atau total kilometer yang bisa kita rubah ke trip A, trip B. Kemudian ada indikator ABS, lampu jarak jauh, sen. Kemudian ada engine check dan netral. Nah, untuk tombol-tombolnya yang untuk mengatur menunya itu di bagian sebelah kiri bawah. Ini dia, ada 2 tombol. Kemudian di bagian framenya full hitam kawan-kawan. Nah, untuk bagian bodi depannya ini seperti motor bebek, tentunya khas ya, karena memang ini konsepnya motor bebek adventure tampilannya. Jadi di bagian depan full merah seperti ini, bahannya plastik ya. Jadi sekilas seperti besi namun plastik kawan-kawan. Ada logo Honda klasik di bagian depan 3D seperti ini. Kemudian ada tulisan Honda warna putih dipadukan dengan merah. Nah, di bagian tengahnya sini dia mulai lebar desainnya. Jadi di bagian depan kecil, ke belakangnya dia lebar. Kemudian ada tulisan CT125 menggunakan stripping. Nah, di dalam boxnya ini adalah filter udara. Nah, untuk udaranya dia mengambil dari bagian belakang, dia naik seperti ini. Nah, ini bahannya karet, kemudian ini plastik kasar. Ada motif silang-silang seperti ini, seperti jaring-jaring yang menambah kesannya semakin terlihat klasik juga. Kemudian untuk bagian mesinnya, ini menggunakan mesin injeksi 125 cc bertipe SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip ya, atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oleh mesin di 0,7 liter, hanya 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Jadi memang kasarnya ngomong, ini mesinnya Supra, tapi harganya luar biasa. Di bagian bak mesinnya full menggunakan warna silver, kemudian ada tulisan Honda. Perpindahan gearnya dia bisa model congkel ya, jadi di bagian depannya bulat dibalut dengan karet, kemudian bisa dipijak di bagian belakangnya juga. Untuk step depannya dia menggunakan model pegas seperti ini, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian di bagian depan seperti terdapat crash bar menggunakan model pipa, warnanya full silver, ditarik hingga ke bagian bawah, dan ada undercoolnya di sini. Undercoolnya juga menggunakan bahan plat, terdapat beberapa motif lubang-lubang yang menambah kesannya semakin terlihat klasik juga. Kemudian untuk bagian sisi sebelah kanan, jadi Honda CT125 ini masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Nah, ini dia. Jadi ada selah-selahan. Kemudian desain di bagian sebelah kanan mirip dengan bagian sebelah kiri. Jadi ada box di sebelah kanan full plastik, ada tulisan CT125 juga. Kemudian untuk bagian tuas daripada remnya kurang lebih penampakannya seperti ini. Knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Namun yang menarik, dibalut dengan cover di bagian depan warna silver ya. Ada motif lubang-lubang memanjang seperti ini. Jadi memang desainnya ini klasik banget. Nah, di bagian belakangnya ini cover mufflernya menurut saya sangat menarik. Jadi full plat, warnanya full silver. Dari bagian depan mengecil, ke belakang dia mulai lebar. Kemudian di bagian ujungnya, nah dia mengecil lagi. Jadi desain knalpotnya lancip. Nih ya, atau monyong ya di bagian ujungnya. Kemudian terdapat beberapa lubang-lubang di sini. Jadi seperti cerobong asap pabrik ya. Keren sih menurut saya sih. Nah, ini dia. Jadi panjang, desain knalpotnya ini di atas. Jadi buat kalian yang naik CT ini mau nerjang banjir tidak perlu khawatir. Posisi knalpot ada di ujung atas. Jadi memang konsepnya mirip-mirip dengan motor cross. Nah, untuk tangkinya sendiri posisinya berada di balik joknya. Untuk cara membukanya seperti motor bebek, jadi disediakan colokan anak kunci. Kita putar ke kanan, kemudian langsung kita buka seperti ini. Jadi dia memang sangat enteng ya. Dia akan menutup secara otomatis. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi kapasitasnya 5,3 liter. Jadi cukup besar ya, walaupun terlihat kecil di area sini, namun nyatanya tangkinya cukup lumayan lebar ukurannya, 5,3 liter. Untuk joknya menggunakan single seat, jadi hanya di bagian depan full hitam, tidak ada yang spesial. Kemudian terdapat tulisan Honda di bagian belakangnya. Nah, ini dia warna putih.
Dan di bagian belakangnya lagi ini terdapat seperti keranjang ya. Ya, desainnya lebar, kotak full, kemudian terdapat beberapa lubang-lubang. Jadi ketika kalian ingin adventure perjalanan jauh menggunakan motor ini, barang-barang bisa ditaruh di bagian belakang. Ini bisa muat banyak barang, kemudian kalian ikat. Ini sudah disediakan lubang-lubang untuk mengikat barangnya. Nah, andaikan untuk boncengan apakah bisa? Tentunya bisa. Jadi andaikan kalian mau boncengan naik motor ini, kalian harus custom. Jadi pasang jok sendiri, kemudian di bagian belakangnya kalian harus pasang step karena memang bawaannya tidak terdapat step belakang. Nah, ini dia. Jadi belakangnya tidak ada step. Kemudian untuk bagian kaki-kaki belakangnya, swing armnya dia menggunakan model oval seperti ini. Jadi seperti Honda C70 zaman dulu ya. Dia oval, bukan kotak, bukan banana juga, full merah di sini. Kemudian terdapat cover rantai juga di bagian atas, plastik kasar. Suspensi belakangnya menggunakan double shock, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Full hitam kawan-kawan. Kemudian di bagian velgnya juga hitam, tromolnya hitam. Jari-jarinya menggunakan warna chrome. Ban belakangnya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 17, sekali lagi masih menggunakan ban dalam. Namun bannya sudah dual purpose depan belakang. Jadi bisa kalian gunakan di tanah maupun di aspal. Nah, untuk penampakan daripada stop lampnya seperti ini. Jadi desainnya untuk stop lampnya dia kotak memanjang, sudah LED juga dibalut dengan mika berwarna merah. Nah, yang menarik di bagian tengahnya ini ada desain bulat. Kemudian di bagian kanan kirinya desainnya kotak seperti ini. Nah, ketika tidak menyala dia mikanya berwarna putih. Ketika dinyalakan dia akan berkedip warna kuning. Ada tambahan mata kucing di bagian bawahnya. Kemudian untuk dudukan plat nomornya di sini. Dan di bagian ujung fendernya ini terdapat seperti lidah ya, menggunakan plastik kasar full hitam. Di bagian kanan kirinya juga masih ada lagi mata kucing. Desainnya bulat warna merah. Untuk fender belakangnya juga tampilannya klasik, jadi melengkung dari bagian atas ke bawah. Sekilas seperti plat ya atau besi, namun kenyataannya ini full plastik bodinya. Jadi bodinya itu jika kita melihat sekilas itu seperti besi tapi plastik. Nah, di sini juga disediakan untuk tempat kunci ya. Jadi dengan kalian menaruh obeng, tang, kemudian kunci busi, bisa kalian taruh di bagian sisi sebelah kiri. Kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, di bagian pengeremannya sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang, namun ABS-nya hanya satu channel, jadi belakangnya masih non ABS. Kaliper menggunakan isin satu piston. Untuk penampakannya full dari bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi memang secara desain ini terlihat sangat adventure ya. Jadi ini motor bebek 125 cc tapi konsepnya mirip-mirip ke motor cross. Bannya dual purpose. Di bagian kaki-kakinya depan belakangnya ini mirip cross. Kemudian di bagian knalpotnya juga dia desainnya naik ya. Jadi seperti motor trail atau motor cross kawan-kawan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian belakangnya. Kemudian di bagian tengahnya ini dia untuk bagian joknya. Di bagian depan sini. Dan di bagian kokpitnya. Nah, stangnya jadi naik ke atas ya. Jadi tentunya untuk perjalanan jauh tidak gampang pegel atau capek kawan-kawan. Nah, untuk full dari bagian depan seperti ini. Di bagian depan juga tidak kalah klasik desainnya, serba bulat. Nah, ini dia untuk Honda CT125 terbaru 2023. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review Honda CT125 terbaru 2023 warna merah ya. Dan motor ini free ya, jadi ini unit free. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya, bagi kalian para kolektor yang pingin beli Honda CT125, ready satu unit di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk kontak marketing dan alamatnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Kalian bisa langsung WA ke bagian marketingnya atau bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.